Koko ini udah nyampe 1 triliun nggak? Kalau di atas 1T jauh gue udah berlipat-lipat di atas itulah. Wow. Dan bagi Crypto Bros 1T it means nothing bro. Karena sekali kita take position itu kurang lebih ratusan miliar. Jadi kalau ditanya 1T di crypto it really means nothing. Total mobil berapa sekarang lo? Ya cukup lah Sam. Wah. Cukup untuk koleksi aja. Lebih 10? Ya cukup lah. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pemerintah. Oh wow. Gua udah melihat dengan mata kepala sendiri bro. Orang yang jatuh gara-gara ini tuh banyak sekali. Berarti kalau mau sukses di hidup ini, masuklah ke pemerintah dan jadilah orang kaya. Tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Kok investasi terbaik menurut Korea saat ini apa? Bitcoin all the way. Nggak, bukan bisnis. Kalau kita lihat garis tarik panjang mungkin 2-3 tahun, lu sebagus apapun bisnis lu nggak bisa nyamain return Bitcoin. Boleh nggak nge-spill Porto Koko sekarang yang Koko pegang apa-apa aja? Yang aku lihat. Korea. Yes. Bitcoin 110.000 nih kok. Oke. Wah, Koko sekarang udah 300 triliun kah kekayaannya? Gua aminin bos. Oh, tapi begini kok. Pertanyaannya kan biasa kalau anak-anak kripto kan image-nya kaya-kaya kan. Koko ini udah nyampe 1 triliun nggak? Kalau di atas 1T jauh gua udah berlipat-lipat di atas itulah. Jadi kalau teman-teman yang lihat podcast saya di beberapa kan tahu sendiri saya masuk dari 2014. Dan harga berapa itu kok 2015? Waktu 4 jutaan kan masih Bitcoin. Wow. Dan bagi Crypto Bros 1T it means nothing bro. Karena sekali kita take position itu kurang lebih ratusan miliar. Jadi kalau ditanya 1T di crypto it really means nothing. Dan juga banyak ya OG-OG crypto selain saya. Mungkin juga yang mereka nggak publish. Banyak yang udah multi-triliun lah. Diam-diam aja gitu ya. Jadi kalau 1T in crypto ya just a regular day lah for crypto. Tapi apakah bisa maksudnya untuk semua orang nggak kok? Kayak maksudnya untuk yang baru-baru newbie, gimana caranya nge-grow-nya? Sedangkan sekarang Bitcoin harganya udah 1,8 miliar kan, bisa kita bilang gitu. Kalau untuk tiba-tiba langsung ke 1T ya dari ini kayaknya agak upside berat. limitnya sudah beda. Jadi what we can do next is kita lihat apa yang will be the next Bitcoin misalnya gitu. Nah, contoh AI itu kan. Oke. Mostly kalau saya lihat kan orang-orang yang bakal dicari adalah orang yang expert melakukan atau optimize from AI. Itu saya yakin pasti semakin banyak dicari dan gajinya semakin tinggi. Jadi cara untuk anak-anak muda ini jadi kaya itu gimana kok? Kalau gue bilang ya, pertama yang gue sering lihat sekarang di generasi sekarang itu kebanyakan gengsi bro. Kalau kerja kan harus bajunya bagus, harus ngantor, kagak usah gitu-gituan. Yang penting lu kerja apapun, jual apapun gak usah gengsi. Gue dulu cerita kan gue jual slot tip, naik sepeda motor panas-panas. Ditanya jual apa slot, kagak malu gue. Yang penting kan gue menghasilkan uang dengan cara yang halal. Ya kan? Betul. Tapi orang sekarang kan pengennya yang kelihatan gengsi, keren dan lain sebagainya. Kalau gue bilang apapun yang bisa lu jual, apapun yang bisa lu kerjain. Yang malu, yang perlu lu gengsi kalau sampai lu butuh utangan dari temen lu. Gitu sih. Jadi kalau lu bisa kerja apapun ya lakukan gitu. Intinya start dari bawah. Semua orang juga start dari bawah. Gak ada yang instan kaya kan kok. Memang harus dari bawah, gak usah gengsi. Everything by process ya, gak usah malu. Kita semua kan pada basicnya kita semua ini adalah sales, betul gak? Betul. Apapun bisnis lu pasti sales. Koko sales yang jago gak? Lumayan. Gimana caranya untuk jadi sales yang jago kok? Bagi tips dong. Pertama untuk jadi sales yang jago itu nama baik harus dijaga bro. Makanya gue kan pernah bilang di podcast sebelumnya, orang kaya mulut harus bisa dipegang. Karena di dunia bisnis ya, kalau lu udah ngomong lu meleset, itu malu-maluin bro. Makanya gue sekali ngomong apapun sama siapapun bro. Misal gue bilang, nih ya lu gue kasih ini ya. Gue pasti akan gue kasih. No matter what the cost. Misalnya gue bilang sama teman, besok gue kasih ini loh. No matter what the cost I will spend. Besok gue kalau udah janji kasih, pasti gue kasih. Karena itu nama yang gue jaga, pride gue. Juga termasuk orang-orang kaya yang lain. Gue lihat ini yang sama dari konglo-konglo lain, orang-orang kaya lain. Once they speak, kalau mereka nggak menepati itu, gengsinya, pride-nya itu hilang. Jadi kalau lu mau jadi sales yang baik, otomatis nama baik itu harus dijaga, mulut bisa dipegang. Itu jadi kuncinya kalau ya. lu udah janji, lu harus tepatin. No matter what the cost. Kalau even lu keluar biaya, lu rugi dan lain sebagainya, tetap lu harus jalan. Makanya kalau lu lihat semua orang yang berbisnis dengan gue, mereka happy karena when I speak, when I ngomong something, gue pasti tepatin itu. Setuju. Even itu gue keluar biaya ya, misalnya gue nggak profit lah atau nggak untung dari deal ini, tapi kalau gue udah ngomong harus ditepatin. Nah itu yang susah di zaman sekarang yang aku lihat. Orang-orang banyak yang tiba-tiba berubah, kabur tengah-tengah kayak gitu. Juga teman-teman yang dekat sama gue juga tahu. Kalau gue bilang gue kasih lo ini minggu depan,
pasti gue kasih. Jadi apa yang besok aku dikasih sama Kore ini? Lu mau apa? Ya yang murah-murah aja, kok Lambo aja satu lah. Itu mah gak murah bro. Bercanda kok. Iya, Kok ngomong-ngomong tentang Lambo nih kan. Kok mobilnya sekarang Lambo satu kan yang dicoret apa yang dipilok. Iya. Kemarin BTS kan itu. crash, lagi proses perbaikan, spare part udah datang semua, kurang lebih 1 bulan setengah lagi keluar baru. Itu- sekalian gua upgrade jadi full carbon. Itu biaya sekali crash gitu berapa tuh kok? Ada asuransi mobil kan? Urusan asuransi mah, Oh, gua yang ada penting asuransi. terima beres aja. Oh, Tapi iya. gua minta kemarin ganti full carbon, jadi it's gonna be the highest spec Revolto in Indonesia. Wow. Yes. Oke. Kedua, ya tentu tahu barusan God Sena ya, Iya McLaren itu. Senna. Iya, yang hijau itu ya. Ya, istilahnya ini full carbon dari luar sampai dalam full carbon semua. Jadi kalau dibilang dari optionnya itu, ini karbon yang paling mentok yang bisa dipilih seseorang ketika beli McLaren Senna. Oke. Jadi nggak bisa lagi di atasnya ini. Oh ini udah paling mahal bos Sama Indonesia seperti udah. XX2. XX2 itu kalau dibuka, XX Le Mans gua kalau dibuka optionnya di bagasi Ferrari itu kan dibuka ada list optionnya. XX Le Mans gua itu optionnya mentok-tok. Jadi space buat nulis option itu udah nggak ada lagi. I see. Jadi- Tunggu, kita spill harga dulu kok. Yang terakhir ini berapa Senna ini? Murah lah bro. Berapa kok? Ya murah lah cukup lah. Mau dijadiin thumbnail Yang dulu pasti- kok ini. Yang pasti lebih murah dari XX Le Mans jauh lah. Ya, lebih pasti lebih murah dari XX Le Mans is so expensive and limited lah. Jadi kalau dibilang kenapa kemarin gua pilih Senna sebagai harian ya simple, it's just cheaper than XX Le Mans. Tapi maksudnya ujung-ujungnya ini kan semua mobil adalah mobil sport car ya kan. Apa nih mobil impiannya? Tuh udah dapat semua nih. Sebenarnya koleksi mobil gua kan cukup banyak, bahkan ada yang nggak gua publish juga ya. Tapi kalau ditanya mobil impian itu Bugatti Tourbillon. Itu belum. Karena gua sempat kemarin sebelum beli XX ya, 2024 ya. Kemarin itu gua kontak ke Bugatti pusatnya langsung. Tolong ini dibuatin setir kanan, gua bayar lebih. Karena contoh kalau di Jesco ya, lu mau mindah setir kiri ke kanan itu lu cukup bayar kurang lebih 2-3 M lah. Tapi Bugatti gua over. Lu kalau bisa pindah setir lu dari kiri ke kanan gua kasih 5 M. Gak mau bro. Mereka nggak mau. Gak mau. Ditolak mentah-mentah. Dia bilang, seumur hidup Bugatti kita tidak akan pernah buat setir kanan. Wah, kayak gitu gua pikir, damn this guy doesn't need money man. Bugatti itu mobilnya Ronaldo gak sih? Iya. Salah satunya kan. Iya. Wah, Jadi berarti Bugatti sampai kapanpun gak bisa masuk Indonesia. nggak akan bisa masuk Indonesia dan Wah. ya, kalau bisa masuk ke sini paling cuma masuk bentar kayak kemarin kan ada yang masukin terus harus diekspor keluar lagi. Oh, buat gaya-gaya doang. Nah, cuma buat show off aja buat pameran terus diekspor keluar lagi. Karena kalau setir kiri kan nggak bisa keluar surat bro. Betul. Nggak bisa keluar surat terus ntar kalau lu nyetir di tol ngetap ininya gimana? Kan lucu juga naik Bugatti lah harus turun dulu terus keluar ngetap gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. ditanya mobil impian yang belum tercapai Bugatti Tourbillon. Dan ya. sampai kapanpun gak bisa kok. Ya, I hope someday mereka akan buat setir kanan ya. I Siapa tahu see, berubah. I see. Jadi kalau ditanya my dream car is really Bugatti Tourbillon. Gue pernah lihat itu secara real life, pernah ditunjukin waktu di sana, bener-bener bagus banget sih bro. Bagus banget. Tapi ya itu, they don't need money. Oke kok. Tadi ngomong-ngomong kok bilang banyak mobil yang bahkan gak ditunjukin. Total mobil berapa sekarang kok? Ya cukup lah Sam. Wah, Cukup untuk koleksi aja. lebih 10? Ya cukup lah. Gak berhasil nih aku pancing-mancingnya nih. Kalau jam tangan favorit kok apa? Yang kemarin cukup lama dapetnya itu gue di Daytona Rainbow sih. Daytona Rainbow kemarin kan gue pakai buat di podcast sama sebelah ya. Itu dapatnya susah sekali Sam, karena barang ini kan sangat langka ya. Indenya juga cukup lama. Jadi kalau ditanya yang paling gue sayang, paling gue eman lah bahasa Jawanya itu Daytona Rainbow. Daytona Rainbow Tapi but itu ya. for meeting I use Patek usually karena lebih formal, lebih Ya. classy lah. Kalau Rainbow kan Ya. dipakai kan terang sekali gitu kan. Lu party atau lu mau meeting gitu kan. Iya. Tapi koleksi jam juga kok, suka hobi Yes, juga. yes, koleksi jam. Berapa total jamnya kok? Banyak juga. Ya Di cukup lah di buat atas 10, ganti-ganti. di atas 10. Secara value ya cukup lah. Cukup terus kok, gimana thumbnail nih kok. Tapi hobinya selain mobil, ada hobi lain gak yang mungkin orang belum tahu kok? Hobi gua sebenarnya simple. Gua nggak party, gua nggak minum, gua nggak ngerokok, gua nggak ngavape. Wow. Jadi hobi gua sebenarnya cuma mobil aja bro. Kenapa? Kenapa gak party kok? Kan seru nih sama teman-teman. Gua nggak suka tempat yang musiknya loud. Oh, lebih suka. Mungkin kebiasaan ya. Jadi kerjaan gue sehari-hari kalau kerja, trading, hiburan gue ya nyetir hypercar. It's like you enjoy your hard work. Ini hasil kerja lu, hasil kerja keras lu. Lu bisa naik mobil rame-rame sama teman-teman lu. Seru juga ya kali Seru ini. juga. That's my hobby gitu. Itu hiburan buat gue sendiri karena gue nggak terlalu suka minum, gue nggak ngerokok juga, nggak nge-vape.
Dan gue nggak terlalu suka party atau dugem gitu. I Jadi ya cuma mobil, kerja, Oke. trading, that's it. I see. Kok, Ya. apa pelajaran terbesar tentang keuangan yang Korei dapatkan tapi tidak akan pernah diajarkan di sekolah? Gue dulu pernah bahas bikin ini di konten ya. Kalau misal sekolah itu bisa masukin kurikulum investasi dari SMP, that's gonna be very good. Investasi apa itu? Anything, mau saham, mau reksadana, mau emas, mau properti, apapun nggak masalah. Yang penting konsep Yang dasarnya penting dulu. diajarin dulu investasi itu apa. Saya kalau bisa balik masa lalu, mungkin saya belajar investasi dari SMP. Kalau bisa gue jalanin, gue akan mulai investasi dari SMP. Tapi gue baru meleknya kan waktu gue kuliah waktu itu kan. Jadi kalau bisa dipelajarin di sekolah nih, yang sangat perlu sekali itu ngajarin anak SMP atau sedini mungkin belajar investasi itu gimana. Karena ini ilmu yang nggak bisa didapat di sekolah saat ini. Lu harus keluar, lu belajar di orang lain, dan trial dan errornya itu pretty expensive. Jadi kalau bisa dibuatin kurikulum belajar investasi, misalnya karena semakin cepat lu investasi, misal lu investasi nih umur 17, 16 tahun investasi, 5 tahun kemudian kamu kan akan menikmati taburan yang sudah kamu lakukan kan. Jadi Betul. the earlier you invest, semakin cepat kamu menikmati hasil investasinya. Jadi istilahnya bisa kaya muda lah. Kalau saya kan banyak kan kuliah nggak diajarin invest. Paling 21 baru lulus kuliah, kerja 2 tahun, baru mulai belajar invest bisa nabung 23. Paling bisa nikmati 5 tahun ambil kata 28 ya kan. Paham. Nah, tapi maksudnya kayak ada nggak satu konsep tentang uang yang maksudnya Korei dapatkan pada saat mungkin journey-nya dari 2014 sampai sekarang invest itu, apa nih satu pelajaran yang paling berharga dari situ? Satu pelajaran paling berharga, ini yang menurut gua kurang setuju dengan salah satu teori ya, don't put all of your egg in one basket. Gua kurang setuju dengan itu jujur. Karena misalnya nih, ngomong jujur nih, lu umur 19, lu umur 20, lu pecah ke obligasi lah, lu pecah ke saham, lu pecah ke emas. Ya lu kapan kayanya bos? Oke. Lu kan 19-20 nih, nothing tulus kan? Nothing tulus, lu bisa invest seagresif apapun, nggak ada tanggungan anak, nggak ada tanggungan keluarga, nggak ada tanggungan istri. Lu pilihlah aset yang punya resiko yang paling tinggi dan reward rasionya paling bagus ya. Saat ini kan Bitcoin, there is no other kan. Jadi kalau ditanya pelajaran apa yang mungkin saya kurang setuju dengan apa yang diajarkan pada umumnya, don't put all of your egg in one basket. That is kalau lu udah kaya, kalau lu udah misalnya kayaknya udah sangat banyak, terus lu mau pecah-pecah supaya lu lebih stabil, that's okay. Tapi kalau lu mau road to 100M, if you do this, then you're not gonna be rich. Paham. Lu akan tetap cuma naiknya naik dikit. Oke, kok investasi itu kan tadi ada kripto, ada saham, ada apa. Kalau aku di posisi sekarang, ini personal aku ya. Aku lebih prefer investasi ke bisnis yang aku bisa kontrol kok. Karena ini mungkin udah pada banyak yang tahu juga ya. Yang aku rugi di salah satu koin, 800 juta. Koko pernah interview aku. Iya. Terus setelah itu juga aku barusan bulan Maret aku margin call 700 juta lagi. Hah? 700 juta lagi? Iya. Anjir, koin apa tuh? Waktu itu yang likuidasi terbesar sepanjang di dunia itu loh, koko tahu gak? Apa, Luna? Bukan, yang Maret tahun ini. Oh, Mantra. Bukan, maksudnya kayak semua kripto anjlok. Oh, semua kripto anjlok, lu kena margin call di sana? Kena margin call yang itu. yang likuidasinya sampai 10 billion. Oh iya. Yang di Bybit, yang 24 jam. Itu aku salah satunya di dalam. Salah satu. 7 juta. Nah, jadi aku merasa bahwa aku tuh gak cocok untuk trading. Kalau aku ya, tapi kalau ditanya masih hold kripto atau apa, aku hold spot. Gitu kan. Nah, ya cuman balik lagi. Mungkin ujung-ujungnya bakal di-convert semua ke BTC atau apa gitu. Tapi kalau untuk pelipat kali gandaan uangku sekarang, paling enak di bisnis kok. Karena itu grow-nya udah bukan 30% lagi kayak Bitcoin, tapi bisa di Koko thrift kan. Jadi udah pasti ngerti banget bisnis itu gimana dan lain-lain. Nah, apakah itu maksudnya sebagai salah satu investasi terbaik juga untuk bangun bisnis? Yes. Kalau ditanya bisnis dulu apa investasi dulu, tentu jawabannya bisnis dulu saya. Karena lu kan butuh peluru. Betul. Sedangkan market kayak kripto dan lain semuanya it's a capital game. Semakin besar peluru lu, maka semakin besar gain lu kan. Jadi kalau ditanya ya memang lu mau, umur berapa lu sekarang? 25. Lu mau put everything in your business ya silakan. Tapi kalau pendapat gua dulu sampai ke titik ini, semua pendapatan gua net income-nya itu gua full 100% investasikan. Dulu kayak gitu kan? Yes. Sampai sekarang sih benernya. Oke. Sampai sekarang. We keep buying Bitcoin all the time. Karena saya orang IT, saya orang financial juga. Saya udah di market kan mungkin udah 11 tahun. If you check everything around the globe, bahkan di Bloomberg, terminal dan lain sebagainya, gua ngomong sama beberapa analis Bloomberg ya. Mereka beberapa kali meeting dengan tim research kita. We cannot find better asset right now than Bitcoin.
dari risk to reward ratio-nya. Jadi istilahnya kalau ditanya upside-nya lebih banyak potensinya daripada downside-nya. Tapi kan sekarang udah 110.000 US dollar. Koko masih tetap beli sampai hari ini? Masih. Gak mau nunggu dulu dia kena, habis ini kan katanya udah turun nih semuanya hancur 2 tahun tuh sampai 2027 baru masuk lagi. Koko bahkan gak ngejual di momen itu ya? Enggak, karena I believe in a long term fundamental kan. Target Kalau Koko kita di berapa lihat sih? Kalau tahun ini konservatif 120.000 on the cam, off the cam nanti gue ceritain. Oke, siap. Nanti gak boleh over promise kan. Jadi pokoknya off the cam, aku tunjukin porto aku ke Koko. Koko ngajarin cara flipnya ya. Iya, pokoknya off the cam gue tahu. Tapi orang Bloomberg Terminal waktu analis mereka dari Singapura yang pinter-pinter itu, mereka target mereka 200.000 tahun ini. Gila. Nggak realistis. Padahal tim research gue itu beranggapan 120 sampai 135.000 tahun ini it's the max amount lah, istilahnya the max price yang bisa di achieve. Tapi orang-orang Bloomberg yang pintar-pintar di Singapura, mereka tuh sangat pintar bro. Ada yang bahkan 25 tahun di financial market dan lain sebagainya, ngajarin tim kita, share juga knowledge mereka. Mereka percaya itu ke 200.000 bro. Dan istilahnya kan ada pepatah kan, lu jangan ngelawan orang pinter lah. Kalau kita masih gak lebih pintar dari mereka kan punya data yang sebegitu banyak compare to retail yang datanya limited gitu kan. Kok apa saran terbaik untuk anak 20 tahun Gen Z yang nonton video ini sekarang kok? Yang bisa Koko kasih ke mereka? Cari sektor yang duitnya banyak bro. Mengalirnya kemana gitu. Lo harus pilih sektor yang prosperous istilahnya. Jadi jangan sampai lu pilih industri yang sunset. Nah sekarang industri apa yang lagi rising kan, industri apa yang lagi terima inflow banyak, satu crypto otomatis. Everyone is going to crypto now. Even if you go to fund manager, family office di Singapura, everyone is now investing in crypto companies, perusahaan crypto ya, crypto projects, Bitcoin and everything. Kedua, itu AI bro. If you see the money inflow dari VC dan lain sebagainya, sekarang duitnya itu mengalirnya ke AI dan crypto. Maksudnya Koko sarankan mereka untuk start making business di crypto atau AI? Yes, gitu. Mau misalnya mereka mau belajar, mau meluangkan waktu, bingung nih mau milih industri apa. Industri kan banyak, contoh lu kan di content creator. Mungkin ada yang nggak pede nih tampil di depan kamera, nggak seganteng lu misalnya. Waduh. Nggak seganteng lu, mereka lebih suka di belakang layar, introvert. Then go ahead with AI, go ahead with crypto. Karena kalau kita cari bisnis, kita berusaha cari bisnis yang bisa scalable bro. Ya. Jadi kalau misalnya ini tips dari saya. Ada beberapa pekerjaan, saya gak mau menjelekkan pekerjaan, tapi ada beberapa pekerjaan yang misalnya jasa nih bro. Lu dilempar duit 100M, gak bisa scale up karena butuh orang ini yang terus ngerjain kerjaan ini kan. Tapi if you do in the crypto industry, lu dilempar nih duit 100M. Lu di AI industry, lu dilempar duit 100M. Lu bisa scale up sangat cepet gitu loh. Nah itu yang menurut gua harus dipertimbangkan sebelum memilih karir. Oke kok, kalau gitu gimana caranya Korea dapatkan 100 juta pertamanya? Gue udah sering cerita ini beberapa kali ya. Gue jualan selotip bro pertamanya. 1 juta pertama gue jualan selotip. Ya 1M-nya? 1M-nya dari bisnis IT. Gue kan dulu kuliah IT. Gue terima set project itu juga di situlah gue kenal Bitcoin. Karena gue bikinin semacam digital store lah untuk klien gue. Waktu itu yang bisa terima payment dari luar kan cuma PayPal at the time. Itu waktu itu fee-nya 4% plus 1% kalau nggak salah ya. Oke, jual selotip 100 juta pertama. IT itu udah miliaran something lah. Miliar something. Ambil semua, lempar Bitcoin. Lempar Bitcoin, bikin exchange. Wow. Pas bikin exchange itu, karena IT ya. Jadi mikirnya udah kayak exchange gitu ya. Iya. Sebelum Indodax kayak ini. Kita at the same time kurang lebih. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya. Cuma beda. Oscar kan juga backgroundnya IT sama teman gue juga. Gue kenal Oscar udah dari lama ya. Sampai sekarang juga masih temenan baik. Gue juga masih cecetan sama Oscar sering. Iya. Oke kok. Apa quotes atau masukan terbaik yang pernah Koko dapatkan dari orang lain? Ini pesan yang gue dapat dari papa gue ya. Papa gue kan pengusaha dan cukup terkenal lah di Surabaya. Dia pernah pesen satu banget yang penting buat saya. Apa kok? Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pemerintah. Oh wow. That is the most important part. Karena gue udah melihat dengan mata kepala sendiri bro. Orang yang jatuh gara-gara ini tuh banyak sekali. Kemarin gue lihat tahun lalu ya, ada teman pengusaha gue ini disuruh damai sama musuhnya nggak mau bro. Ternyata diteruskan sampai sidang dan lain sebagainya, musuhnya lebih kaya bro. Habis bis. Dan juga kan barusan kan beberapa kalau lu lihat di sosmed, ada beberapa pengusaha kaya yang lawan pemerintah, lu lihat lah nasibnya gimana. Jadi itu quotes terbaik yang pernah gue dapetin dari papa gue dan gue pegang sampai sekarang. Orang miskin jangan lawan orang kaya, dan orang kaya jangan lawan pemerintah. Berarti kalau mau sukses di hidup ini, masuklah ke pemerintah dan jadilah orang kaya. Tidak ada lawan. Ya kan?
Boleh, setuju. Iya, itu udah gak ada lawan. Iya. Orang kaya yang bisa masuk ke pemerintah itu amazing banget. Ya kok, aku penasaran. Koko umur berapa? Boleh spill gak? Atau rahasia nih? Gue 30 kecil lah. 30 kecil. Ya. Oke. Jadi tipe ceweknya Korea ini apa? Yang satu, cewek itu harus rame bro, harus bisa. Gue ini orangnya sangat suka bercanda, sangat suka guyon gitu loh. Berarti jadi, ekstrovert. Ya, jadi kalau ditanya ke teman-teman dekat gue ini tahu, gue ini orangnya sangat iseng sekali bro. Oh. Jadi suka ngisengin orang gitu, suka bercanda. Lalu kalau lihat konten kemarin kan gue ngisengin si Rian Haris tuh, si Honoresia ya kan. Gue memang orangnya sangat bercanda banget. Jadi kalau ditanya cewek yang paling menarik itu cewek yang bisa ketika ngobrol bikin lu ketawa, bikin lu ngobrolnya enak, lu kerasa muda gitu loh bro. Karena masa itu doang kok. Seorang triliuner loh untuk didekatin cewek, masa wah kalau itu mas semua cewek juga bisa kok. Yang gak semua loh. Yang gak bisa pun jadi bisa. Gitu kan ibaratnya kok. Iya dong. Gak mesti loh bro, gak mesti loh. Banyak yang ngomong itu diajak ngomongnya pendek-pendek. Terus kita mesti yang harus buka topik. Istilah otak kita ini kan udah penuh dengan kerjaan, penuh dengan investasi bro. Karena dia belum tahu berapa duitnya kok. Kalau udah multi triliuner ya. Kalau udah ngomong tuh dijemput pakai sini langsung cerewet tuh kok. Gitu. Moga gitu ya. Iya. Tapi gitu. that's the most important part lah. Karena kerjaan seorang pebisnis itu otak kita ini udah capek bro. Kalau kita disuruh mikirin lagi mesti ngapain gitu-gitu, it doesn't work. Oke. Masa satu doang kok yang rame doang? Ada lagi nggak lo? Yang cantik itu kayak Korea kah, kayak Cina, kayak apa kok gitu? Gue suka yang blasteran tuh bianas. Oh bule? Ya, gue sebenarnya blasteran yang bule-bule gitu. Oh, di Rusia kayaknya banyak cewek-cewek yang lagi perang bro, jangan. Tapi enggak lah, mesti lah. Susah cari blasteran di sini juga kan enggak banyak gitu. Oke. Terus kalau tinggi badan apa gitu kok yang lebih spesifik? Enggak ada sih bro. Enggak ada ya? Nggak ada. Oh berarti kalau rasnya blasteran itu kan biasa nih kok, sorry preferensi ya. Preferensi aja. Kalau kayak aku misalnya kan yang Chinese ya kan, itu kan harus sesama Chinese nih. Kalau kok keluarga enggak gitu ya? Bebas. Enggak bebas. My family is very open minded bro. Jadi itu enggak terlalu important lah. Yang penting kan cocok dulu kan. Jadi yang buat minat G-Form ada di bawah, diisi aja ya. Enggak gitu ya? Komisi ya? Komisi ya kok ya? Iya. Kalau dapat ya dari sini ya. Nanti ada kode referral SEM 2. SEM 2 ya oke. Nah itu kode referral diterima. Bonus berapa nih? Bonus Ethereum langsung loh. Bonus Ethereum langsung ya. Oke kok, kalau artis Indonesia nih yang favorit apa kok? Davina Karamoy pokoknya. All the way Davina Karamoy. Kenapa kok Davina Karamoy? Pokoknya Davina Karamoy udah. Kalau tanya artis Indonesia ya. Karena I think my team try to contact Davina Karamoy untuk ads kita ya. Manajernya kagak respon bro. Jadi mungkin. Hey Davina Karamoy. Senanya parkir di luar. Full karbon. Gak, bercanda. Tapi kalau ditanya artis Indonesia favorit, Davina Karamoy. Oh, jadi kalau besok tiba-tiba diajak makan gitu dan dia mau kok? Enggak, gue bawain Sena nanti. Bercanda. Ini thumbnailnya bagus nih kok. Davina Karamoy dijemput Sena. Bercanda. Aduh. Iya. Oke. Paham. Nah, kok kan yang nonton ini kan kebanyakan pasti cewek-cewek yang lagi single. Nah, apa nih tipsnya dari Korea supaya bisa mendapatkan cowok-cowok yang kaya? Wah, kemarin kan gue sempat bikin polling ya di Instagram gue, lucu tuh. Jelek tapi punya banyak duit, atau ganteng tapi gak ada duit. Tahu gak pollingnya gimana? Apa? Yang ikut itu ada 80.000 orang, 76% pilih jelek tapi ada duitnya. Oh. Realistis ya. Zaman saya gak bisa cinta doang ya. Betul. Oke. Jadi kalau gue ketemu dengan banyak sekali temen-temen yang kunglo dan lain sebagainya. Kalau misalnya lu mau dapet cowok yang kaya, cewek itu harus proaktif bro. Harus apa? Proaktif. Jadi ceweknya yang maju. Ceweknya yang maju deketin. Aku kok kode di chat nih, habis ini banyak cewek nih. Enggak. Ya ada lah kalau yang DM tiap hari mah pasti ada cewek-cewek gitu. Cuma kan tergantung kita respon apa enggak gitu kan. Kalau DM tiap hari mah pasti ada. Cuma kan kita lihat kalau orang kaya bro, cewek itu harus berani proaktif. Karena orang yang beneran kaya, waktu mereka nggak banyak gitu loh. Bentuk cari cewek. Betul, karena pikiran orang kaya itu bisnis, meeting, make money. That's it. That's how we focus to grow our money gitu kan, to grow our portfolio. Jadi kalau disuruh lagi mikir harus gimana,
it doesn't work on rich guy. Kalau lu mau dapat orang kaya ya. Tapi kalau lu mau dapat yang misalnya sedang ya mungkin it works. Tapi gue ketemu banyak sekali orang-orang yang istilahnya kayanya kong lo bakal ada yang punya beberapa perumahan dan lain sebagainya. Mereka masih single. Kenapa? Karena mereka doesn't have the time gitu untuk pacaran, untuk melakukan PDKT dan lain sebagainya. Kalau cewek zaman sekarang kan udah nggak bisa punya prinsip seperti cewek zaman dulu, bro. Kalau cewek zaman dulu kan, gue jual mahal dulu nih supaya mau tahu nih cowok ini serius apa nggak, betul nggak? Betul. Ya kan. Kalau lu ngelakuin itu ke orang kaya, gue jamin orang kaya itu pasti lari. Betul. Karena bagi orang kaya, time is very important, bro. Kalau misalnya lu dicat sama cowok yang benar-benar kaya ya, and you don't respond it well, mereka akan leave, bro. Karena pilihan mereka banyak kan, iya kan. Kalau memang lu dapat kesempatan nih, suatu saat ada konglo-konglo yang tiba-tiba DM lu, ya jangan disia-siakan. Proaktif lah, kan katanya emansipasi wanita, ya kan. Jadi, cuman gini kan. Ini my opinion ya, ini dari pengalaman gue dan juga teman-teman gue lihat yang kaya-kaya yang masih single dan juga dari based on experience ya kurang lebih begitu sih, bro. Kalau mau dapat cowok kaya ya emansipasi wanita lah kan, katanya harus sama kan. Betul. Ya gantian lu maju juga lah. Nah kok tapi gini, kan tadi kok bilang setiap hari ada cewek yang DM kan, tapi kok juga nggak balas tuh, padahal mereka sudah proaktif. Gimana cara mereka bisa dapat? Kadang itu karena at my level ya, bro. Gua itu takut tiba-tiba di screenshot gitu loh, bro. Nanti misalnya cewek DM terus di screenshot. Nah, tapi kan kalau kok serius sama dia kan di screenshot tuh nggak apa-apa kan, menunjukkan keseriusan. Kalau di publik kayak yang kemarin kasus itu kan lucu juga, bro. Jadi gue kadang benar-benar lihat dulu sih apa. Lihat siapa ini. Lihat ini siapa dan gitu-gitu. Ya pokoknya basically ya porto sosial media harus dibagusin. Ya. Kalau porto betul. Masuk influencer ya. Jangan lupa influencer. Supaya portonya bagus dulu. Kadang kan fotonya cuma beberapa. Tiba-tiba DM ya cakep cuma ya takut juga kita takut juga kan ya. Kalau foto udah bagus DM Korea pasti dibalas gitu. Kalau DM lu gimana, Sam? Jarang sih kayaknya. Jarang, masa? Enggak, lebih tepatnya jarang aku buka DM sih. Lu jarang buka DM? Nggak tahu sih, cuman mayoritas followerku cowok. On the cam mungkin ya, kalau off the cam lu balas. Kan aku udah nikah kok. Iya. Betul. Setia. Iya betul. Ini demi keamanan aku pulang masih tidur nanti kok. Jangan dibuka-buka. Biar bisa masuk rumah ya. Oke, ini udahlah cewek lah. Kita bahas investasi lagi lah. Oke, masuk pas investasi. Kok investasi terbaik menurut Korea saat ini apa? Bitcoin all the way. Nah, bukan bisnis. Justru kalau gua bilang sekarang ya, kalau kita lihat garis tarik panjang mungkin 2-3 tahun, lu sebagus apapun bisnis lu nggak bisa nyamain return Bitcoin. Yang legal ya, bisnis legal ya. Serius, lu tarik coba 3 tahun Bitcoin ARR-nya berapa? Berapa persen itu kok dia? Kemarin papa gua itu cuma diam aja and do nothing ya. 3 tahun itu udah 90% something deh by doing nothing. Bah, tapi si influencer bisa kok. Bisa ya? 10 kali lipat. Berarti gua invest dulu aja ya? Iya. Lah kok Andrew kan investasi kita. Iya. Karena udah melihat nih. Lebih bagus dari Bitcoin ini. Iya. Agree. Tapi mungkin kan tidak semua ya. Betul. Gak semua bisa grow 30% net profit 30% setahun. Lu kan kerja masih buang waktu, buang tenaga dan lain sebagainya kan. Tapi kan if you invest by doing nothing lah. Istilahnya the best asset right now is Bitcoin. I don't see baik secara fundamental, secara on-chain, secara makro, secara apapun lah. Gak ada satupun yang bisa ngelebihin Bitcoin saat ini. Karena gue sempat pernah coba diversifikasi keluar dari Bitcoin, bro. Gue sampai consult ke fund manager gue consult ke... Maksudnya altcoin ini? Bukan, di luar kripto pokoknya. What is the best chance gitu kan di luar kripto. Gue sempat consult ke fund manager gue, mereka kirim paper research, gue tanya analis Bloomberg, dan ini kan semua bahan ini sudah ada di meja gue nih. After gue review tetap my gut feeling Bitcoin is the best asset right now. The downside, the upside is very asymmetrical. Ini teman-teman ya, Korea ini udah riset Bloomberg loh, pakai fund manager loh. Kalian dikasih informasi gratis sekarang. Yes, gak usah riset sampai Bloomberg, gak usah apa. Ya jadi udah tahu, pakai thrift dong terbaik untuk Bitcoin. Ya. Tapi that's the way lah. Kalau kalian mau perhatikan, istilahnya kalian mau belajar. Kan Bro Timothy pernah ngomong juga, kalau kalian mau belajar orang yang pintar main piano, belajarlah dari orang yang pintar main piano. Story kemarin ini kayaknya. Ya, kalau dia mau belajar investasi yang pintar ya lu lihatlah belajar dari yang punya multi-triliuner lah. Istilahnya kita kan research, kalau kita take decision, kita nggak take decision dengan easy gitu loh. Contoh gue sendiri, gue nggak sering trading, bro. Gue bukan tipe yang scalping mantengin monitor gitu nggak. Gue spot ya? Ya gue setahun mungkin trading cuma
4 or 5 time or maybe 6 time. Tapi begitu gue masuk trading, size gue itu gede sekali. Dan conviction gue harus 90%. Baru gue itu ambil take position. Nah, kalau teman-teman follow saya di sosmed, beberapa call yang saya kasih itu semua valid semua loh. Bahkan kemarin waktu USDT rupiah waktu itu 17.200, 17.300, gue bilang sell sekarang. Karena BI intervensi. Kalau ketika Bank Indonesia intervensi pasti USD itu turun kan, melemah. Dan sekarang bener kan 16.300. 16.300. Jadi kemarin saya udah TP sih di 16.500, saya jual di 17.200. Kemarin Bitcoin bottom juga saya call di 76-78 ribu. Bahkan kemarin waktu Bitcoin 104 ribu kan banyak yang teriak-teriak, oh ini bakal koreksi ke 90 ribu, ini bull over sudah selesai. Bahkan saya share di sosmed saya kan, paling mentok kita koreksi 101 ribu. Dan beneran kan kita lanjut ke head to all time high. Jadi tapi sekarang turun lagi kok, 108 ribu. Masih 108 ribu, baru cuma 2 ribu doang. 2 ribu doang, nanti lagi ya ke 120. Min something lah. Jadi istilahnya kalau kalian belajarlah dari orang yang sudah hidup di market ini lama. Gue kan udah 3 cycle nih di sini. Dan juga lihatlah juga dari paling gampang kan prestasi seseorang itu kalau di financial market rapornya ya net worth-nya bro, nothing else. Betul. Kok, tapi kan Koko sudah menjalani cukup lama tadi kita dengar ya. Pasti pernah rugi dong kok. Dan kerugian terbesar Korea itu selama menjalani karir ini berapa banyak kok kalau boleh tahu? Gue cuma pernah rugi sekali doang sih, waktu itu salah smart contract bro. Waktu gue belajar smart contract. Tapi kalau gue take position di crypto sama waktu gue trading almost never. Karena kayak tadi gue gak akan take position kalau gue gak 90% yakin. Jadi kalau dibilang gue rugi di mana dalam trading, dalam dunia crypto sangat jarang sekali karena gue konservatif orangnya. Dan juga contoh kayak kemarin Luna USD, gue kan sama sekali gak touch karena gue udah baca white papernya. Jadi gue terselamatkan lah waktu itu. Oke. Boleh gak nge-spill porto Koko sekarang yang Koko pegang apa-apa aja? Ini mungkin ya kalau teman-teman merasa cocok ya boleh, kalau enggak ya silakan. Tapi gue 95% itu Bitcoin. Ya itu paling amannya sih kok memang. No, karena my net worth udah berkali-kali lipat dari 1T gitu kan. Jadi kalau udah size lu segitu, gue sekali trade ratusan miliar, lu harus bisa memastikan ketika lu trade lu bisa keluar. Itu yang paling penting kalau size lu udah gede. Karena kalau size mungkin cuma 2M, 5M, lu trade apapun bisa masuk, bisa keluar. Tapi karena gue sekali trade itu ratusan miliar, gue harus bisa pastikan kalau gue ambil take position, gue harus bisa keluar. Dan itu cuma ada di Bitcoin. Betul. Yang istilahnya gue trade masuk nih, berapa ratus M, harganya gak akan terlalu goyang. That's only available on Bitcoin. Makanya 95% porto gue itu Bitcoin. Jadi kayak kemarin gue take position itu kan sekali ratusan M. Gue only trade in Bitcoin USDT. Jadi selama the whole 5 to 7 years, gue only baca chart technical fundamental Bitcoin USDT bro. That's the secret. Kenapa kok orang bilang beli mobilnya gampang ya? Karena kita udah lama di dunia market, jadi it's easy if you understand. Terus kedua, 1% Ethereum otomatis kita masih punya untuk farming, untuk DeFi, untuk DEX dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Doge, saya pernah spill, saya masih pegang Doge dari awal. 1%? Saya nggak ingat berapa persen, pokoknya saya pegang Doge. Tapi saya beli Doge itu dari awal sekali. Jadi modalnya udah TP, sekarang di moonbackin aja. Jadi profitnya beneran. Terus kemarin not financial advice, disclaimer on, gua farming Ethereal. Ethereal itu saingannya Hyperliquid bro. Jadi kemarin kan Hyperliquid successful sekali kan. Gak tahu lu ikut beli gak tuh Hyperliquid tuh? Pegang ya? Pegang. Jadi ada saingannya Hyperliquid itu namanya Ethereal. Ini base dari Ethena Foundation. Jadi kalau di Hyperliquid kan ketika lu ngelong atau nge-short sebuah position lu bayar kan. Tunggu, ada funding fee kan. Ini di Ethena? Mereka ngeluarkan baru produknya namanya Ethereal. Oh tapi base-nya Ethena? Masih dalam ekosistemnya Ethena. Loh berarti Ethena kemungkinan pump juga ada dong kalau ini yang naik. Ethereal ini koin sendiri bro. Jadi Ethereal ini kayak apa, ketika lu buy ketika lu long atau short sebuah position, kalau di Hyperliquid kan lu bayar nih funding fee dan lain sebagainya. Kalau di Ethereal lu malah dapat bunga karena USDE-nya itu udah yield bearing, istilahnya lu dapat bunga. Terus Ethereal gue farming dari mereka pertama kali launch sampai sekarang, jadi gue yakin nanti ketika mereka launch token it's gonna be quiet success lah. Kemudian ENA gue juga masih pegang karena gue kemarin farming dapatnya dari. Tos dulu kita kok. Aku juga ENA. Udah jual belum? Belum, masih hold. Masih hold aja. Masih hold, ya. Masih hold. Gua farming sih, jadi basic price gue kan 0 literally. Jadi mau price-nya mau kemana pun gak masalah. Dan gue melihat secara fundamental, gue ini seorang investor yang fundamental base bro. Bukan yang lihat dari chart terus digambar gini-gini. I see the fundamental, I see the
product, I see the inflow money, dan gue melihat the best decentralized stablecoin saat ini itu USDE. Disclaimer on not financial advice. Nothing else. Belum ada tandingannya. Jadi makanya gue let the ENA let it be. Gue yakin dalam jangka panjang it's gonna be good. Ini kan banyak sekali yang prediksi bahwa kalau kita lihat dari prediksi bar, setiap 48 bar itu ada terjadi kenaikan peak dan bottom dari Bitcoin. Jadi ini sebentar lagi kita akan mendekati bar yang ke-48 untuk peaknya Bitcoin sebelum dia akan jatuh ke bearish season di 2026-2027 lah, baru katanya kita boleh start masuk lagi kan. Apa strategi yang Koko pakai, apalagi dengan kita ngomong di sini uangnya tuh udah triliunan ya. Apakah ditaruh aja di situ atau mau cabut dulu semuanya nanti masuk lagi di 2027 atau gimana kok? Basically gue nggak di cycle gue percaya ini yang rada berbeda dengan cycle sebelumnya. Mungkin cycle sebelumnya kita bisa timing seperti itu ya. Tapi in the cycle it's a different total play bro. Karena pertama kita punya institution, kita punya negara yang beli Bitcoin. Dan lagi sekarang kan dalam DPR Amerika Serikat sana lagi disahkan undang-undang untuk membeli Bitcoin sebanyak 1 juta selama 5 tahun. Jadi tiap tahun mereka akan beli 200.000 terus. Dan kita tahu bahwa sekarang mayoritas kongres di Amerika itu dikuasai partainya Trump. Dan kita tahu sendiri Trump dan keluarganya mainan kripto bro. Jadi it's just a matter of time ketika mereka beli. Maka ketika UU ini udah disahkan kan mereka sekarang belum beli. Mereka cuma hold aja yang udah punya. Tapi kalau UU ini disahkan kan mereka bisa beli nih. Kalau mereka bisa beli ini, gua yakin dah. Ini bakal jadi the lengthening cycle. Jadi kita nggak bisa lagi timing the bar like that. Dan kalau ini udah terjadi, saya ngelihatnya negara-negara lain pasti ikutan bro. Karena saya pernah bilang kan seperti AI, kalau satu misalnya US nih terlalu banyak influence-nya terhadap AI, Cina pasti nggak mau kalah, negara lain pasti nggak mau kalah. Crypto dan Bitcoin juga it's gonna be the same way. Dan justru lucu yang kemarin ya, ketika Bitcoin koreksi bro, kalau dilihat di data inflow ETF, itu tiap Bitcoin koreksi BlackRock selalu beli bro. Beberapa dalam jangka menengah ini ya. Jadi istilahnya investor BlackRock ini kan mengelola uang investor mereka kan. Jadi istilahnya kita melihat bahwa investor-investor high net worth ini mereka sudah mulai mengerti bahwa when Bitcoin have a correction it's time to entry gitu loh. Jadi gua melihat this cycle is a total different play. Berarti begitu ibaratnya kalaupun ada kejatuhan pun tidak akan sejatuh yang kayak sejatuh seperti 80%. Cycle sebelumnya. Yes. Ini mungkin kejatuhan mungkin beberapa doang. Yes. Jadi kalau ditanya apakah mungkin 48 bar kita koreksi, I don't think so in this cycle karena the play is very different now. Nah kalau altcoinnya? Ini yang menurut saya jangan dihujat ya guys. Altcoin pasti akan alt season pasti akan terjadi. Cuma kita nggak tahu narasi mana yang bakal hype bro. Which is susah banget kan. Ini yang PR kita harus tahu kemana. Karena kendalanya gini. Contoh misalnya nih budget uang yang beredar 1 miliar. Dulu pindangnya ikannya cuma 100. Sekarang ikannya ada 3 juta nih. Tapi budgetnya tetap sama. Maka uang ini kan terpecah terlalu banyak sekali ke berbagai sektor. Misal layer 2, AI, meme dan lain sebagainya. Dan kita udah terpecah di berbagai sektor, masih dipecah lagi di beberapa koin lagi kan. Jadi pecahnya semakin banyak gitu loh bro. Tapi kalau kita ngelihat sekilas ya dalam jangka pendek ini, gua ngelihat inflow-nya paling kencang sekarang masih di meme coin bro. Everyone is going to meme coin right now. Jadi mungkin flow-nya bisa aja ke meme ya. Tebakan gua masih di meme. Jadi bahkan kemarin di Thrift ya, itu sampai 1 bulan 2 bulan terakhir ini it's all about meme. I see. Ini kita udah ngomong kripto lumayan banyak. Aku penasaran tentang bisnis sih. Aku pengen belajar dari Corella. Yes. Ini Thrift kan udah umurnya berarti 11 tahun. 11 ya. Apa sih satu pelajaran paling berharga selama membangun Thrift ini? Jadi supaya teman-teman tahu ya, keluarga gue dari keluarga pengusaha dan kita juga punya berapa multiple bisnis. Jadi bisnis kita itu cukup banyak. Apa kok? Ada properti, ada retail. Kita juga punya restoran. Apa restorannya kok? Ada di Surabaya. Ntar gue ajak lu lah. Gue punya 3 restoran di Surabaya. Siap. Gue juga punya saham di Hotel Bintang 5 di Bali. Jadi almost every business itu gue tahu. Bahkan keluarga dulu pernah sempat punya semacam nightclub tapi udah dijual. Jadi gua tahu lah almost every business itu gimana runningnya. Karena background kita memang pengusaha gitu. Satu yang paling menurut gua sangat penting itu cash flow. Karena kebanyakan orang itu ketika menjalankan bisnis mereka fokus jualan, ekspansi tanpa memperhatikan cash flow. Jadi kalau teman-teman bertanya hal apa yang paling harus diperhatikan ketika running bisnis, lu harus sangat perhatikan cash flow lu.
Jangan sampai lu ini nggak bisa bayar supplier lu nggak bisa bayar gaji karyawan. Karena sekali ini kejadi bro, nama lu rusak di mana-mana. Betul. Nah, itu susah sekali, susah pulihnya gitu. Bisa pulih tapi takes time gitu. Betul. Jadi istilahnya lu benar-benar harus mastiin cash flow lu. Ya. Jadi kalau ditanya pelajaran yang paling penting dalam running bisnis, satu itu cash flow, kedua pay attention to your customer. Makanya kemarin saya bilang di podcast kan, I don't care about my competitors, what they are doing lah, apalah, terserah. Karena yang bayar gua bukan kompetitor gua. Yang bayar gua itu nasabah gua. Jadi yang paling penting nasabah gua harus happy. Nah, jadi pelanggan-pelanggan gua di berbagai bisnis gua pastikan mereka harus happy. Kalau mau kompetitor ditanya, oh kompetitor ini gimana dan lain sebagainya. Karena ini quote Jeff Bezos kan. Jeff Bezos juga pernah ngomong hal yang sama. Dia ditanya kompetitornya ini gimana, kompetitor lu ini gimana. Dia bilang same thing with me. Apa? I don't care about the competitor, I only care about my customers. Jadi dua itulah untuk bisnis. Kok pertanyaan terakhir dari aku. Kalau misalnya nanti Koko punya anak, apa satu prinsip yang wajib atau yang pasti Koko turunkan ke anak ini? Gemblengan sih pasti. Gue pernah cerita ya, bapak gue itu sangat keras sekali didik gue bro. Even waktu gue minta, dia punya banyak mobil, gue minta mobil itu disuruh beli sendiri bro. Jadi akhirnya mental baja itu terbentuk lah. Jadi kalau zaman sekarang kan mungkin kalau keras dikit udah dibilang kekerasan anak kan bro. Padahal didikan orang zaman dulu, di zaman gue kan milenial tuh. It's a very different things. Jadi kalau misal lu punya anak suatu saat nanti ya, lu harus didik kalau itu cowok mentalnya harus sekeras mungkin bro. Jadi kalau jadi pengusaha kalau mentalnya nggak punya mental baja, tutup itu usahanya bro. Betul. Karena usaha itu begitu banyak sekali faktor. Jangan dikira jadi pebisnis itu lebih gampang daripada karyawan loh. Karyawan lu enak 9, misalnya masuk 9 pulang jam 6. Atau yang jam 8, jam 5, after that selesai kan. Tapi bagi pebisnis kita gak selesai sampai di sana. Lu kan pasti ngalamin kan Sam? Betul, ya kan? betul. Otak kita harus jalan terus nih. Betul. Even ketika jam kantor selesai, otak kita berpikir how our business can grow. Ya kan? Betul. Kita harus mikir gaji karyawan kita bisa bayar gak? Kita bayar pengeluaran supplier dan lain sebagainya, kita bisa bayar gak? Betul kan? Terus gimana kita supaya bisnis ini bisa berkembang gak stagnan? Otak kita jalan terus. Pressure sih sebenarnya bisnis ini pressure. Sangat pressure. Sebagai seorang pebisnis itu pressure-nya tinggi 10 sekali. kali lipat daripada karyawan gue bilang. Tingkat stresnya tinggi banget. Iya, jadi lu kan udah ngalamin kan? Iya. Jadi banyak orang yang dikira oh jadi CEO, jadi pebisnis itu enak. It's not really. Bahkan jadi CEO lu harus bisa semuanya bro. Betul. Lu harus bisa baca buku accounting. Makanya kalau gue jadi CEO ya, gue ngelihat perusahaan lain disuruh baca misalnya neraca keuangannya atau laporan keuangan, gue bisa karena gue ngerti gitu. Karena sebagai CEO lu harus bisa semuanya kan. Betul. Lu manage berbagai macam departemen. Sebagai owner juga lu dari berbagai macam bisnis lu mesti ngerti juga expense lu di mana, bocornya di mana dan lain sebagainya. Dan ini yang bikin jadi pebisnis itu kadang not for everyone gitu loh bro. Kalau memang lu kuat dengan mental lu, lu mau jadi pebisnis ya silakan. Tapi kalau mental lu nggak kuat, nggak bisa under pressure, jadi karyawan aja. Toh karyawan banyak yang kaya juga kan. Iya. Dan maksudnya bukan berarti jadi karyawan itu juga tidak bisa happy gitu. Iya, jadi karyawan. Contoh lah, lu dapat gaji misalnya 10 juta lah, ambil kata kita dapat average salary kan 10 jutaan lah sekarang yang medium ya. Lu dapat salary 10 juta, tapi hidup lu damai sejahtera. Abis pulang kantor lu bisa ngumpul sama teman, lu bisa minum. Bro, gua zaman dulu ketika gua merintis, gua gak ada nongkrong-nongkrong gitu bro. Gua tiap hari kerja. Pagi kerja sampai malam, tidur, bangun, besok kerja lagi. Sampai gue nggak punya teman tongkrong, nggak punya sosial sama sekali waktu gue ngerintis pertama kali itu. Jadi kalau ditanya anak zaman sekarang kan dikit-dikit udah dapat satu self reward. Didikan orang tua gue itu begitu keras. Gue itu dulu ketika merintis, I have no social life at all bro. I don't party, I don't do meetups. Gue cuma pagi bangun kerja sampai malam, tidur, besok bangun kerja lagi. That's the mental you need to have. That's a mental you need to have kalau mau jadi pebisnis. Jadi benar-benar kalau lu mau jadi pebisnis itu udah beda banget lah dengan karyawan.